Doa yang terbaik, semoga kalian senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sedang apa kalian di sana ya teman-teman? Hari ini pastinya sibuk ya mempersiapkan keluarga atau ya suami dan anak-anak untuk mempersiapkan ibadah hari Jumat. Semoga hari yang penuh barokah ini kalian diberikan panjang umur dan banyak rezeki yang melimpah dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Yuk kita ngaji bareng bersama Ustadz di mana beliau atau di mana kalian berada. Pokoknya nikmati hari Jumat dengan penuh berkah ya teman-teman. Halo teman-teman, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumat hari ini ya, Jumat yang penuh barokah. Semoga kalian senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan hari ini ya teman-teman, saya bocorkan dengan kalian loh. Kita mau ngaji, yuk ngaji bareng. Lalu jangan lupa bawa keluarga ya, anak-anak, suami untuk ngaji bersama. Kemudian kita makan di luar. Jadi kita harus jadi istri yang soleha atau ibu rumah tangga yang harmonis. Ya teman-teman, tonton terus video saya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Dan bagaimana keadaan masjid di Newcastle? Kalian akan saya ajak ke masjid di Newcastle. Dan sebelumnya saya harus menjemput anak saya dulu ya teman-teman. Kali ini anak saya baru mau keluar dari sekolahan karena mereka masih di bawah umur 14-15. Jadi harus dijemput. Gitu ya teman-teman. Thank you for watching my channel. Sampai ketemu nanti di masjid. Friday too. Oh, nah itu teman-teman, anak-anak SMP SMA baru keluar. Jadi gedung SMP dan SMA itu dijadikan satu ya. Jadi untuk mempermudah orang tuanya menjemput anak-anak tersebut. Dan di sini tuh ada yang rambutnya hijau, ada yang rambutnya kuning, ada yang rambutnya merah, sampai rambutnya panjang-panjang. Itu tidak apa-apa ya, tidak masalah ya. Itu semua hanya seni saja ya. Bahkan ada yang bertato. Itu adalah semua seni ya teman-teman. Yang penting orangnya bagus, pintar, pandai ya, dan mentaati peraturan lalu lintas ataupun peraturan pemerintah ya. Soal fashion itu tidak dipermasalahkan. Nah, anak-anak anak-anak SMP dan SMA di sini itu ya sudah diperbolehkan membawa mobil yang umurnya sudah mencapai 16 tahun. Begitu ya. Pendidikan di Australia sangat bagus. Jadi yuk teman-teman saya, di mana saja berada, kalau mau menginginkan anaknya sukses dan anak yang masih muda belia atau SMA itu di Australia sudah sekolah SMA sambil bekerja, sudah bisa menghasilkan uang untuk beli mobil sendiri ya. Jadi tidak merepotkan orang tuanya ya teman-teman. Kirimkan anak Anda untuk sekolah di Australia. Nanti di sini ketemu saya, kalian bisa jadi saudara saya ya teman-teman. Tuh dia sambil menimba pengalaman di Australia dan kehidupan di Australia. Sudah diajarin hidup mandiri dari sejak SMP. Itu ada pelajaran ya untuk hidup mandiri. Nah untuk itu baguslah kalian untuk menyekolahkan anaknya di Australia. Tunggu apa lagi teman-teman? Kapan saja kau masih bisa mengirimkan anak-anakmu untuk datang di Australia. Mana?
suasana dingin sekali, jadi masih memakai baju atau kaos yang tebal-tebal. Ya, walaupun suasana dingin, akan tetapi sinar matahari memancarkan sinarnya dengan panas, tapi masih tetap kalah dengan hawa atau angin di musim dingin ini. Nah, di sini akan nampak anak saya yang ganteng. Dia adalah anak soleha dan soleh. Anak soleh dan soleha. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum, Cez. Thank you. Ada perjalanan. Semua orang tua menjemput anak-anaknya ya. Itulah hebatnya Australia. Anak dari kecil sampai umur 16 masih antar jemput. Untuk menghindari kecelakaan dan untuk menghindari perjudikan. Sehingga keadaan di Australia itu sangat hidup rapi dan mentaati peraturan lalu lintas atau mentaati peraturan pemerintah. Nah, ini perjalanan saya teman-teman untuk menuju ke masjid untuk sholat Jumat bersama atau mengaji 1 jam sebelum sholat Jumat ya. Jadi mengaji 1 jam terus dilanjutkan untuk sholat Jumat. Nah, jadi saya bersama keluarga tuh ngaji setiap hari Jumat. Jadi tidak seperti kalian di sana bisa ngaji tiap sore ya kalian, karena di sini tuh masjidnya jauh sekali dan tidak diperbolehkan membuat musola. Semua di sini harus diteliti betul-betul. Mendirikan rumah ataupun musola kita tidak boleh, harus ditentukan dulu oleh pemerintah. Jadi kayak di Indonesia, mana kita punya uang banyak dan sebagainya, kita membuat rumah dengan semau kita atau sesuka kita. Kalau di Indonesia bisa saja, tapi kalau di sini tidak bisa membuat rumah sesuka sendiri. Di mana tempatnya kita harus izin dulu sama pemerintah, walaupun kita mempunyai lahan sendiri. Bukan maksudnya ilegal ya, tapi memang di sini bikin rumah harus izin kepada pemerintahan Australia. Yang dimaksud adalah untuk keselamatan kita atau penghuni rumah tersebut, yakni dengan keadaan lahan atau tanah yang akan dibangun itu disurvei dulu bahwa tanah ini tidak mengandung air, atau tanah ini tidak bakalan longsor, atau tanah ini tidak mengandung racun. Begitu sebelumnya dibikin rumah harus dicek semua oleh pemerintah dulu, baru kita dapat izin kalau memang bagus untuk dibikin rumah. Jadi keselamatan untuk membuat rumah itu ditanggung oleh pemerintah, sehingga tidak ada antara rumah longsor, rumah ambles, atau rumah akan rusak setelah dibangun. Itu tidak ada istilah kecelakaan rumah ya. Jadi rumah di Australia itu sampai penghuninya atau yang punya itu meninggal ratusan tahun ataupun 200-300 tahun, rumah itu tidak busuk, tidak longsor, dan tidak perlu diganti. Yang hanya boleh diganti hanya catnya saja. Jadi seandainya saya di sini punya rumah pada tahun seperti sekarang ini, punya rumah pada tahun 2006 saya di sini ya, punya rumah. Nah, rumah ini hanya boleh saya ganti catnya saja. Jadi tidak boleh direnovasi atau dibikin macam bentuk model depan ataupun belakang, tidak boleh ya. Nah, itu hebatnya pemerintah Australia, sehingga rumah di Australia umurnya sampai ratusan tahun. Bagus sekali kan teman-teman? Nah, ini perjalanan menuju ke musola atau masjid di Newcastle ya teman-teman. Perjalanannya tidak begitu lama, mungkin sekitar setengah jam atau kurang lebih 40 menit saja ya.
ini Jumat yang penuh barokah. Kita harus mengajak keluarga, anak-anak, walaupun sesibuk apapun kita sempatkan bagaimana cara mengatur waktu untuk menjemput anak sekolah jam sekian, langsung mengaji, langsung untuk sholat Jumat, langsung makan. Oke, begitulah kehidupan di Australia. Waktu adalah uang, waktu adalah barang yang sangat berharga, sehingga kita gunakan waktu sebaik mungkin. Tidak ada orang tidur siang, teman-teman, ketahui ya. Di Australia tidak ada orang tidur siang ataupun tidur sore. Contohnya, saya waktu tinggal di Indonesia, tetangga saya seorang Pertamina. Beliau pulang kerja langsung makan, ya, yang nyiapin makanan itu pekerja rumah tangganya, ya. Nah, setelah majikannya pulang kerja makan, lepas itu duduk sebentar terus tidur. Biasanya itu kebiasaan orang Indonesia begitu, sehingga orang Indonesia banyak yang stroke muda karena kebiasaan habis makan siang terus tidur. Jadi kalau di Australia itu tidak ada tidur siang ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ini suasana masjid di kota saya, Newcastle, New South Wales ya, teman-teman. Tuh masjidnya. Masjidnya sangat sederhana sekali, yang mana pembuatan masjid ini sangat susah. Di Australia tidak semudah di Indonesia, kita punya uang, punya lahan, terus bisa bikin masjid gitu ya, teman-teman. Nah, jadi sangat sederhana, tapi alhamdulillah muslimnya banyak sekali. Mereka yang pendatang dari luar negeri ya, teman-teman. Itu suasana masjid di Newcastle, teman-teman. Nah, saya akan coba masuk karena kebetulan saya akan mengaji di sini serta membawa keluarga untuk sholat Jumat ya, teman-teman. Nah, ini kafenya, kopinya. Ini kita free ya, teman. Kopi-kopi ini nih, lihat nih. Ini kopinya free ya, teman-teman. Tuh, jadi habis sholat kita boleh minum kopi, tunggu asal kita mau antre. Nah, di sini kita ada yang jual nasi atau pidi ya, teman-teman. Itu dia. Sudah ada nasi atau pidi. Itu menyiapin buat yang habis sholat nggak sempat makan, langsung mau berangkat kerja. Jadi sudah ada makanan di sini ya. Itu beli ya, teman-teman. Dan ada tempat untuk bermainnya ya. Ini ada donatur. Nah, begini nih teman-teman, kalau mau bikin masjid itu sangat susah, sehingga kita bisa beli rumah macam ini nih, rumah dijual terus nanti direnovasi untuk bikin masjid atau musola tuh. Contohnya begini tuh, teman-teman ya. Nah, itu ya, teman-teman. Nah, di sini ada tempat main buat anak-anak, teman-teman. Tuh, bila mana ada ibu-ibu yang mau mengaji di sini bawa anak, ada yang tempat mainnya di sini ya, teman-teman. Ini suasana masih sepi karena ini saya sholat yang pertama. Di sini sholat masjid ada dua ya, maksudnya jam 1.20, terus keduanya adalah sholat yang jam 1 gitu ya. Nah, ini saya langsung akan masuk di mana tempat untuk sholat wanita atau ibu-ibu mengaji di belakang atau melanjutkan sholat tuh ya, teman-teman. Ini keadaannya ya. Nah, ini teman-teman, suasana sholat Jumat sudah selesai. Is this my brother? Masya Allah, tabarakallah. Yeah. You know order coffee, right? No. Because we have to go. Yeah, right. Okay. Thank you. Assalamualaikum, brother. Because you already late to pick up kids from school. So go home. You take care, brother. Assalamualaikum. Assalamualaikum, brother.